Jadi saudara, berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru, yaitu saudara Dodi Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN. Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 tahun ini, ya, Kamis yang lalu, ya, di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran untuk IKN diblokir, itu istilah beliau. Buat saya arti diblokir itu jelas, sudah nggak usah diperdebatkan, itu ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya dana itu ada, cuma belum dibuka. Ada yang mengatakan dana memang ada, cuma untuk IKN masih menunggu kelanjutannya dan lain-lain. Saya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot sehingga punya keterbatasan untuk bermanuver menyediakan biaya makan bergizi gratis, juga mengamankan kebutuhan mendasar Indonesia, juga menghitung subsidi harga BBM supaya terjangkau rakyat, juga menanggulangi aksiden stunting buat hampir 1/4 warga anak-anak Indonesia, baik yang hidup di desa maupun di kota dan lain sebagainya. Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah. Masuk ke kuburan sejarah beserta Mulyono dan para kroninya. Ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton besi dan baja bangunan di IKN yang uninhabitable, bangunan yang tidak bisa dihuni atau tak layak huni, bahkan menjadi besi dan baja bekas yang karatan yang tak ada gunanya lagi. Nah, Jokowi atau Mulyono serta Basuki Hadi Mulyono beserta bolodupaknya harus diseret ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan atas kegagalan total ambisi buta mereka. Rentetan kebohongan mereka tentang IKN sejak awal sampai akhir yang penuh tipu-tipu terus saja mereka narasikan tanpa malu. Mulyono, Basuki Hadi Mulyono dan bolodupak mereka memang oknum-oknum yang harus diseret ke penjara sesuai coret-coret adili Jokowi yang makin meluas dan berbagai demonstrasi yang menuntut Mulyono supaya diadili. Oh, teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta gitu. Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN, insya Allah. Nah, tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya yang dialami oleh semua KL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya, di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari
kemudian sudah dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Okay. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian rumah jabatan menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk, kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik ya. Pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 48,8 triliun. Oke. Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? saat menyusun master plan kepindahan IKN ini, kita pelajari ada 90-an kota ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Oh ya, Putrajaya. Semua dipelajari, termasuk yang Myanmar apa namanya itu ya. Myanmar segala semua dipelajari. Namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota. Yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan. Sehingga ketika ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Nah, asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu kah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu akan dibangun. Jadi saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Okay. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks yudikatif. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD,
hunianya dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan rencana anggaran yang 48,8 kilo. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah agak bahaya. Sekarang ini fase satunya, tahap 1 yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada UIKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Jadi anggaran 2025 kami dari 48 tadi yang sudah ada di DIPA kami ada 6,3 awal ya Bu, sebelum Inpres. Sebelum Inpres. Dari 6,3 triliun itu kami dengan perintah Bapak Presiden ratas pada tanggal 21 Januari itu dibutuhkan tambahan 8,1. Karena kan kita hitung kalau ini nanti DIPA-nya baru efektif Februari Maret, jadi kan penyerapannya pasti tidak semua. Jadi kita hitung hanya butuh 8,1 sehingga 6,3 tambah 8,1. Namun dengan Inpres itu kan kita juga kena pemangkasan, tapi pada kemarin pada tanggal 3 Februari beliau sudah memerintahkan Bapak Mensesnek untuk menyesuaikan itu. Jadi terakhir ketemu sama Presiden kapan? Tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari ini ya? Pak Basuki, waktu itu merevisi sedikit desain untuk legislatif, untuk yang gedung rapat paripurnanya. Dibikin lebih grande, lebih berwibawa, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena Pak Basuki ini kan terlibat sejak sebelumnya ya, pemerintahan sebelumnya sebagai Menteri PUPR dan bahkan terakhir di era Pak Jokowi jadi PLT ya. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat. Ya, jadi saya tidak merasakan itu, apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik. Itu tidak hanya fisik saja Bu. Menurut saya juga dengan para deputi saya kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya, sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo Dohang, apa ini yang saya maksudkan dengan itu. Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita mulai. Sustainable juga ya. Jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat, misalnya masyarakat Sepaku. Dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya kalau prasarananya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training. UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu?
Jadi kami masih ke depan ini tahun 2026, 25, 26, 27 harus lebih menyiapkan lagi tidak hanya fisiknya tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Bu, ya tuh Mbak, itu ya di IKN ini sekarang ini sudah jadi destinasi. Jadi kemarin Januari itu pengunjungnya ada 60.000 orang. Kebanyakan dari sekitar atau dari luar? Dari luar Kalimantan juga, dari Sulawesi, Manado, Makassar. Ya. Berarti mereka itu sekarang juga butuh makan. Ya. Jadi saya kira restoran-restoran sekarang sudah ada restoran kampung kecil sudah mulai buka di sana. Ya, kalau Alfamart sudah banyak di sana. Oke. Jadi untuk itu ada 6,9 triliun dari investasi swasta. Kami juga Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum telah mengusulkan pada Bapak Presiden untuk meresmikan beberapa prasarana yang sudah diselesaikan kemarin. Nah, bersamaan dengan itu kami mengusulkan untuk yang swasta tadi di groundbreaking. Pada saat kunjungan Presiden? Iya, kami menunggu jadwal beliau. Tapi menurut beliau jangan nunggu saya kerjakan. Jadi ini kami kerjakan untuk yang ya. Jadi beliau pengennya juga meresmikan. Ya, tapi untuk yang groundbreaking jangan nunggu, silakan kerjakan. Jadi bukan karena nggak ada groundbreaking terus. Soalnya daripada nanti groundbreaking tapi ternyata nggak kejadian, mendingan sudah ada barangnya dulu ya. Ya. Pertanyaan terakhir, ini banyak banget kritik kepada IKN. Dan nggak percaya nggak bakal kejadian, ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari kepala WIKN ini? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah.